Masa kita negara masuk G20 mau kasih rakyat kita barang tua umur 28-29 tahun, pesawat dan kereta dan helikopter saja kita bisa produksi, masa KRL kita nggak bisa produksi? Kita mau negara apa nih? Negara terbelakang ya? Kita ini negara G20 katanya ya, negara besar. Masa rakyat kita kasih kereta tua ya, kereta tua usia 28-29 tahun, sakit jiwa ya, sakit jiwa. Saya mohon keberpihakan Kementerian Perdagangan ya, kita tolak itu impor kereta bekas. Masa kita negara G20 ya udah dapat ketuaan G20 lalu kita kasih rakyat kita kereta bekas tua umur 28-29 tahun. Ini memalukan sebagai bangsa, memalukan sebagai bangsa. Total impor ilegal pakaian setiap tahun itu mencapai 300.000 ton. Nilainya pun fantastis ya, 2,1 miliar dolar atau sekitar 35 triliun. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Kalau bicara minyak kita, rasanya tadi Pak Nusron dan juga Bang Muslim sudah banyak bicara, dan kita punya komitmen yang sama. Saya rasa bahwa jangan sampai kejadian bulan Desember dan Januari terulang kembali ya, apalagi ini menjelang Ramadan dan Lebaran Pak Menteri. Saya rasa paparan Pak Menteri sudah pas tadi, lalu masukan Gus Nusron dan juga Bang Muslim juga pas untuk dua hal, minyak kita dan juga soal kepastian ketersediaan dan juga harga bahan kebutuhan pokok. Saya masuk ke tema selanjutnya Pak Menteri, yang lagi rame itu dua ya. Yang pertama itu masalah impor baju bekas, thrifting Pak Menteri. Nah, itu lupa tadi Pak Menteri singgung. Kita tahu Permendaknya ada untuk melarang impor ini, tapi faktanya kalau kita baca data, total impor ilegal pakaian setiap tahun itu mencapai 300.000 ton. Nilainya pun fantastis ya, 2,1 miliar dolar atau sekitar 35 triliun. Nah, dari 300.000 ton impor ilegal pakaian itu 25% sampai 30% itu bekas Pak Menteri, sekitar 9,7 triliun. Nah, ini ya, kalau dihitung-hitung, kalau ini bisa diantisipasi oleh pemerintah mampu nantinya bisa mengganti produk dalam negeri, itu akan membuka 500.000 lapangan pekerjaan baru Pak Menteri. Ah, ini PR Pak Menteri. Jadi minyak kita insya Allah Pak Menteri bisa selesaikan. Kami optimis dan kita akan dukung di Komisi 6. Kebutuhan bahan pokok pun saya optimis ya, karena melihat kemarin Natal dan Tahun Baru Pak Menteri bisa selesaikan. Insya Allah pun harapan kami Ramadan dan Lebaran ini bisa diselesaikan. Nah, ini PR Pak Menteri nih, thrifting ini Pak Menteri. Karena di satu sisi Permendaknya melarang, tapi katanya tadi saya sudah sampaikan ada PMK-nya yang memperbolehkan asal bayar biaya masuk 35%. Ada aturan khususnya. Coba itu ditelusuri. Ya, jangan sampai nanti di satu sisi Kementerian Perdagangan melarang, ada PMK-nya. Coba diklarifikasi itu Pak Menteri. Tapi yang jelas kami di Komisi 6, saya rasa seluruh rakyat juga kita ingin sektor UMKM yang memproduksi pakaian ini kita lindungi. Dan untuk itu kita minta ketegasan Pak Menteri untuk sikat tuh barang. Jangan sampai thrifting ini jalan. Menteri Koperasi dan UMKM kemarin Kang Teten sudah mengingatkan seluruh marketplace untuk tidak memainkan ini. Nah, Pak Menteri sebagai ujung tombak harus mengambil kebijakan tegas soal ini. Itu yang soal impor baju bekas. Lalu yang terakhir Pak Menteri, dan ini penting, kita rencana akan memanggil PT KAI dan komuter lain Pak Menteri soal impor kereta bekas. Ya, kereta bekas. Saya sudah punya datanya. Bentar saya bacain.
ada surat dari PT Komuter Line kepada Kementerian Perdagangan, ditujukan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, itu tanggal 13 September 2022. Surat permohonan dispensasi dalam rangka permohonan persetujuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru. Lalu oleh PLT Dirjen waktu itu masih Pak Ferry, diteruskan surat itu, ya, Pak Ferry berkirim surat sebagai PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri, ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, tanggal 28 September 2022, soal rencana impor. Kita baca nih Pak Menteri, di seluruh media KCI itu selalu, Komuter Line itu selalu bilang hanya akan impor tahun 2023, ya, impor 2023 10 set, berarti 120. Padahal ini kita buka saja, menurut saya Komuter Line itu dan KAI itu melakukan kebohongan besar. Kenapa saya bilang kebohongan? Karena permohonannya ke permohonan Komuter Line, Pak. Jadi PT KAI itu punya anak perusahaan Komuter Line yang KRL itu Jakarta itu. Nah, dia minta persetujuan impornya itu tahun 2023 dan 2024. Ya. 2023, 2024. Kalau 2023 dia minta 120 gerbong, 10 set, jadi 12, 10 kali 12. Di 2024 dia minta 228. Nah, surat dari Pak Ferry, itu Pak, itu sudah dijawab resmi oleh Kementerian Perindustrian. Pak Dirjen, Pak Taufik, itu juga sudah bersurat, menjawab surat itu kepada yang terhormat Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, bahwa tanggal 6 Januari 2023 Kementerian Perindustrian menolak. Saya sudah sampaikan juga surat menyurat ini yang saya temukan ini kepada Menteri BUMN Erick Thohir, minta Pak Erick memanggil itu Komuter Line itu, bahwa ada ketidakjujuran di sini. Di media hanya dibilang impor 2023. Padahal kami, Pak Menteri, dari tahun Januari 2021 saya terus terang sudah mengingatkan PT KAI, kalau Anda butuh pesanlah ke PT Inka. PT Inka tuh mampu memproduksi itu. Tapi ini kan mungkin ada direksi-direksi mental inlander gitu, tukang impor. Dan alhamdulillah Kemenperin menolak suratnya. Bahkan Kemenko Marifest juga menolak. Padahal Presiden berulang-ulang bilang kita harus tolak, kita harus pakai TKDN, kurangi impor. Ini bayangkan, kita akan impor kereta bekas tahun 94 Pak Menteri. Usianya berapa tuh? 28 tahun yang lalu, 29 tahun yang lalu. Masa kita negara masuk G20 mau kasih rakyat kita barang tua umur 28-29 tahun? Pesawat dan kereta dan helikopter saja kita bisa produksi. Masa KRL kita nggak bisa produksi? Kita mau negara apa nih? Negara terbelakang. Ya, kita ini negara G20 katanya. Ya, negara besar. Masa rakyat kita kasih kereta tua, ya, kereta tua usia 28-29 tahun, sakit jiwa, ya, sakit jiwa. Jadi saya minta Pak Menteri, ya, saya dalam rapat nanti dengan Menteri BUMN saya akan tegas lagi, pihak KAI dan Komuter Line kita akan panggil, ya, seharusnya malah hari ini kita panggil, tapi mereka lagi ke Jepang sekarang, ya, dengan Kemenhub, dengan BPKB untuk melakukan audit. Kalau saya tegas Pak Menteri, saya tolak itu, ya, kita bisa produksi, ya. Ini kesalahan mereka. Mereka tahu 2023 harus diganti, seharusnya mereka bikin perencanaan, pesan jauh-jauh hari dengan Inka. Itu alasannya sekarang Inka nggak bisa. Iya, ini kan bukan pabrik kacang goreng Pak Menteri. Hari ini pesan, besok datang. Jadi gitu Pak Menteri, saya mohon keberpihakan Kementerian Perdagangan, ya, kita tolak itu impor kereta bekas. Masa kita negara G20, ya, udah dapat ketuaan G20, lalu kita kasih rakyat kita kereta bekas tua umur 28-29 tahun. Ini memalukan sebagai bangsa, memalukan sebagai bangsa, ya. Apalagi kita bisa produksi pesawat, helikopter, bahkan LR Inka itu bisa produksi LRT.
Masa KRL kita nggak mampu? Terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.